Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran ini akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada siapa saja yang membacanya. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Hadratil muhtaramin wal mukarramin, para kiai, para alim, para ulama, para asatiz, tokoh masyarakat Indonesia yang ada di Kota Makkah Al-Mukarramah, hadirin hadirat semuanya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini majlis kita adalah tasyakkuran khatmil Quran. Dalilnya dari hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa kana Anas ibnu Malik idza khatima al-Quran jama'a ahlahu. Anas bin Malik itu kalau khatam Quran dia kumpulkan keluarganya, wa auladahu, istrinya, anak-anaknya, yad'u, dan mereka berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala ingin mendapatkan barokah Al-Quran. Ini yang kita lakukan malam ini adalah perbuatan yang dilaksanakan oleh sahabat, dilanjutkan oleh para tabi'in sampailah sudah 1400 tahun lamanya. Insyaallah syiar yang kita lakukan malam ini akan dilanjutkan oleh anak cucu kita sampai hari kiamat. Ada ustadz yang berceramah, mari baca Quran, mari khatamkan Quran, mari buat majelis khatam Quran. Tapi masyarakat Indonesia yang ada di kota suci Makkah Al-Mukarramah malam ini tidak hanya sekedar ceramah tausiah, tapi langsung melaksanakannya. Lisanul hal, perbuatan, afsah min lisanil lisan. Lisanul hal, perbuatan, action yang langsung dilaksanakan, afsah, lebih menyentuh hati manusia daripada hanya sekedar lisan, kata-kata, ceramah, khutbah, tausiah, tabligh akbar. Mudah-mudahan majelis khatmil Quran ini terus diadakan setiap bulan insyaallah. Dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti, apa kata beliau? Wa kana aqwiyus sahabah, sahabat Nabi yang paling kuat membaca Quran, yaktimul Qur'ana, mereka itu menghatamkan Quran fi sab'in, 7 hari, wa fi syahrin, 1 bulan, wa fi sanatin, wa fi syahrin wa syahraini, 1 bulan dan 2 bulan. Sebagian memakruhkan kurang dari 24 jam, sebagian memakruhkan lebih dari 40 hari. Tapi itu semuanya ijtihad ulama. Oleh sebab itu Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi mengatakan ini tergantung situasi dan kondisi masing-masing. Ada orang yang sangat sibuk sehingga tidak bisa menghatamkan 1 bulan, tapi paling tidak la yudraku kulluh, la yudraku kulluh, yang tidak bisa melaksanakan semuanya jangan tinggalkan semuanya. Ada yang bisa cuma membaca surat Yasin, tidak masalah, karena dalam muqaddimah surat Yasin, dalam tafsir Abul Fida Ismail bin Katsir, tafsir Al-Qur'anil Azim, beliau mengatakan, menyebutkan satu riwayat, man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang membaca Yasin pada suatu malam,
malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, fi lailatin, dalam suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Ada pula hadis riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a surat al-Kahfi yaumal Jum'ah." Siapa yang membaca surat Al-Kahfi malam Jumat, pagi Jumat, siang Jumat, hari Jumat, Allah lahu min nur, maka Allah memberikan dia cahaya ma bainal jumu'ataini, dari satu Jumat sampai ke Jumat berikutnya, maka dia mendapatkan kemuliaan. Maka yang tidak bisa mengkhatamkan Quran, dipilihnya beberapa surat. Ada surat Yasin, ada surat Al-Mulk, 30 ayat yang kalau dibaca malam maka Allah menyelamatkannya dari azab kubur. Ada satu lagi surat yang dibaca menyelamatkan dari minal faqah, daripada fakir. Di antaranya adalah surat Idza waqa'atil waqi'ah. Adapun membaca surat-surat pilihan itu berdasarkan hadis-hadis. Adapun yang membantah mengatakan hadisnya dhaif, maka kata Imam An-Nawawi, ajma'al ulama ala jawazil amali bil hadis dhaif. Ulama ijma' boleh mengamalkan hadis dhaif. Lalu kemudian kata Imam As-Suyuti dalam Tadribur Rawi Syarah Tahqiq An-Nawawi, bersyarat 5. Yang pertama, bukan dalam masalah akidah. Yang kedua, bukan dalam masalah hukum halal haram. Yang ketiga, tidak ada periwayatnya yang kadzab menipu, karena kalau periwayatnya kadzab hadisnya maudhu, palsu. Yang keempat, masih bernaung di bawah hadis sahih. Dan yang kelima, untuk fadhail amal. Jadi kalau dibacakan hadis-hadis sahih untuk fadhail amal, maka tidak masalah. Begitu kata ulama-ulama besar. Tapi hadis-hadis yang saya bacakan ini sahih, tidak ada dhaif. Iqra'ul Qur'an, bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran ini akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada siapa saja yang membacanya. Bapak ibu anak-anak yang malam ini majelis khatam Quran, maka Quran ini nanti akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat pertolongan insyaallah. Ada syafaat Nabi Muhammad SAW, ada syafaat malaikat, ada syafaat orang beriman, ada syafaat penghafal Quran, dan ada syafaat Quran itu sendiri akan datang. La aqulu alif lam mim harf, alif lam mim tidak dikatakan satu huruf. Likulli harfin asyru amsalha, setiap satu huruf dibalas 10 kebaikan. Alif lam mim tidak dihitung 3 huruf, satu hurufnya 10, satu hurufnya likulli harfin asyru amsalha. Berdasarkan ayat man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha, maka dia mendapatkan 10 kebaikan. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Quran, orang yang mahir membaca, menghafal, menjadi ulama, mahiru bil Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, maka nanti dia akan dibangkitkan bersama para malaikat. Idza sama fatarat, langit terbelah. Wa idal kawakib muntasarat, planet bertabrakan. Wa idal biharu fujirat, lautan dilindahkan. Wa idal quburu bu'thirat, ketika semua yang mati dikubur dibangkitkan, maka para penghafal Quran, pembaca Quran ini akan dibangkitkan bersama malaikat insyaallah. Ma'as safaratil kiramil bararah, bersama para malaikat. Tapi ada orang yang membaca Quran yang tidak lancar. Walladzi yaqra'ul Quran, orang yang membaca Quran wa yaqta'ta, terbata-bata, tidak lancar, tidak hafal. Lahu ajrani, jangan putus asa, jangan patah semangat. Karena kata Nabi, lahu ajrani, dia dapat 2 balasan pahala. Balasan yang pertama karena dia membaca Quran. Balasan
kerasnya, melawan malasnya, melawan kantuknya, tetap dia membaca Quran, maka dia mendapatkan lahu ajrani, dapat 2 balasan pahala. Apalagi di dalam majelis khatmil Quran, di situ turun rahmat dan barakah, diisi dengan tausiah, diisi dengan sholawat, diisi dengan tanya jawab, diisi dengan silaturahim. Man ahabba yusallahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yus'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Kita jauh dari kampung halaman, jauh dari Indonesia. Tadi ketua panitia menyebut ada ikamah. Ikamah itu izin tinggal. Ikatan persaudaraan Madura. Saya tidak dapat membalas sholawat yang dirangkai dengan kata-kata itu, masya Allah, luar biasa. Kalau Tuhan, saya balas pakai pantun aja ya. Lupa pula pantun. Kalau Tuhan pergi ke Kramat, jangan lupa membawa kacang polong. Saya tidak bisa membalas sholawat, saya hanya bisa mengucapkan matur selampong. Walaupun kita jauh dari Pulau Madura, jauh dari negara kesatuan Republik Indonesia, zaman sebelum ada pesawat terbang 1 bulan, 3 bulan mereka dulu naik kapal laut, dipukul ombak, dipas gelombang untuk sampai ke tanah suci ini. Sekarang 9 jam, tapi jangan sampai putus persaudaraan. Karena kalau kita mati di perantauan ini, tidak ada yang bisa masuk ke liang lahat sendirian. Tetap ada fardu kifayah, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan, dan didoakan. Saya berbahagia malam ini bisa berada di tengah Bapak Ibu Saudaraku sekalian, karena kalau dapat berita saya mati di tanah air, pastilah semua yang hadir di majelis ini akan mendoakan, mengirimkan Al-Fatihah, dan pada saat mereka khatam Quran, mereka akan mengirimkan pahala bacaannya, insyaallah. Ini pentingnya kita bersilaturahim. Pokoknya apapun momennya datang, silaturahim apa saja, halal bihalal datang, acara khatam Quran datang. Saya malu Pak Ustaz. Kenapa malu? Karena saya nggak pernah baca Quran. Gak apa-apa, nggak ada yang tahu. Yang penting acara khatamnya datang. Sama seperti acara buka bersama. Hadiri buka bersama. Saya malu gak puasa Pak Ustaz. Datang aja. Yang penting bukanya ikut. Paling tidak dapat pahala silaturahim. Itu yang paling penting. Dapat doa salam. Assalamualaikum, selamat hartamu, selamat umurmu, selamat keluargamu, warahmatullah, kau dicurahi rahmat Allah, wabarakatuh, barokah rezekimu. Nah, ini paling penting. Jadi momen acara khatmil Quran ini sebenarnya mangkoknya saja, bejananya saja, tapi isinya adalah menyambung tali silaturahim. Ini kita yang jauh dari tanah air, kalau tidak dieratkan hubungan ini, kita semakin jauh, akhirnya anak cucu kita lupa karena sudah terlalu jauh. Maka dengan menyambung ini perkenalkan, nanti anaknya bertanya, ayah, iya, itu siapa? Itu teman ayah. Itu siapa? Itu anaknya. Itu siapa? Itu istrinya. Sehingga tersambunglah silaturahim ini. Maka Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Dan silaturahim kita ini isinya baik-baik semua. Tidak ada yang tidak baik. Sholawat baik, kata sambutan baik, membaca Quran baik, tausiah baik, tanya jawab baik,
hari kiamat insyaallah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Wa ajru man 'amila biha min ba'dih. Nanti di antara anak-anak yang hadir malam ini, setelah bapak ibu tiada, mereka akan membuat khatmil Quran. Mereka undang temannya, tetangganya, kawannya, sahabatnya, istrinya, menantunya, dia bawa lagi. Kita sudah mati menghadap Allah, tapi pahalanya tetap mengalir kepada kita semua insyaallah. Ini cara pendidikan. Tidak bisa hanya disuruh. Nanti kalau kamu sudah besar tolong buat acara khatmil Quran, dia tidak pernah melihat bagaimana format acaranya, bagaimana caranya. Malam ini dia langsung menyaksikan. Dia akan ingat dulu ayah saya, ibu saya membuat acara ini. Maka setelah mereka tiada, saya pun akan membuatnya. Apa yang kita ajarkan hari ini, itu yang akan mereka laksanakan. Jangan sampai anak kita buat acara karaoke sampai subuh, karena itu dulu yang diajarkan orang tuanya. Tapi yang dibuatnya adalah acara khatmil Quran. Ada sambutan, ada silaturahim, ada baca Quran, ada tausiah, ada tanya jawab, ada doa. Maka ini majlis yang diturunkan Allah rahmat dan barokah insyaallah. Mana dalil yang Ustaz Abdul Somad? Wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, turun rahmat Allah. Mendengar saja turun rahmat Allah, apalagi membaca, apalagi memahami, apalagi bersilaturahim. Dibacakan Quran di kamar, turun rahmat di kamar. Dibacakan Quran di kubur, turun rahmat di kubur. Dibacakan Quran di rumah, turun rahmat di rumah. Dibacakan Quran ini di mana ya? Hotel. Saya pura-pura bertanya tahu. Bacakan di convention hall, di ruang pertemuan, di hotel, maka turunlah rahmatnya dan kita mendapatkan rahmat itu insyaallah. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu, tidak ada di antara kamu yang masuk surga karena amal. Wala anta ya Rasulullah, engkau pun tidak masuk surga karena amal. Wala ana, aku pun tidak masuk surga karena amalku. Illa ayyataghammadani Allah bi rahmatih, masuk surga karena rahmat kasih sayang Allah. Bagaimana cara mendapatkan kasih sayang Allah? Cara mendapatkannya adalah melalui perantaraan Al-Quran. Itu yang ada dalam doa Al-Quran. Allahumma rahamna bil Quran. Allah turunkan rahmatmu kepada kami bil Quran. Dengan Al-Quran, rahmat itu tidak akan turun, tapi dengan Al-Quran dia lebih cepat turunnya. Apapun yang menempel kepada Quran, dia menjadi mulia. Kertas biasa saja, kertas dijadikan pengusap mulut, kertas dijadikan pengusap ingus, kertas dijadikan pengusap keringat. Nanti kalau diteruskan tak kemana-mana nanti. Kertas biasa saja menjadi kotoran, sampah. Tapi begitu di kertas itu dituliskan Bismillahirrahmanirrahim, maka kertas menjadi mulia. Tidak boleh dipegang kecuali orang yang berwudu. La yamassuhu illa mutahharun. Tidak boleh dibuang ke jalan, tak boleh dilangkahi. Kenapa? Kertas yang hina, yang rendah menjadi mulia karena Al-Quran. Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Tapi malam itu menjadi mulia karena ada Al-Quran di dalamnya. Mana dia? Itulah dia malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Malam itu menjadi malam mulia. Qadar artinya mulia. Fulan lahu qadar, dia orang yang mulia. Malam itu menjadi mulia karena turun Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, bulan awal, bulan akhir, Rajab, Sya'ban. Tapi bulan itu menjadi bulan mulia karena
disebutkan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Malam menjadi mulia karena Quran, bulan menjadi mulia karena Quran. Gua, banyak gua yang lebih besar, gua yang lebih tinggi, gua yang lebih dalam, gua yang lebih cantik di Indonesia, di gunung-gunung banyak gua. Tapi kenapa orang naik ke atas gua itu ingin melihat gua itu menjadi mulia? Karena di dalam gua itulah turun 5 ayat. Pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Berbondong-bondong, berduyun-duyun orang naik ke atas. Kenapa? Karena kemuliaan Al-Quran. Cobalah Bapak Ibu naik ke atas bertanya kepada mereka, kenapa kamu datang kemari? Karena mau buat video konten, Pak Ustaz. Kenapa kamu naik ke atas ini? Karena kami melihat ada video Ustaz Somad di atas, kami ingin melihat. Banyak yang napasnya putus di tengah jalan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kemuliaan kepada orang. Bagaimana kalau Quran itu bersarang di dadanya, bersemayam di kepalanya, 30 juz. Bapak Ibu yang paling beruntung adalah orang yang punya anak penghafal Quran. Satu hari dia ulang hafalannya 2 juz, 1 bulan dia khatam 2 kali, dan 1 tahun dia khatam 24 kali. Itulah orang yang berjasa mengandung anak 9 bulan 10 hari, tapi dapat pahala bacaan Quran setahun 24 kali. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi para penghafal Quran. Berapa banyak orang Indonesia, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Pulau Madura yang diberikan Allah kesempatan beramal, beribadah, sekaligus dapat mencari nafkah di kota suci Makkah, meninggal tidak meninggalkan apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu punya rezeki, dikirim ke kampung halaman, buatkan pondok pesantren tahfiz Quran, bangunkan masjid, di samping masjid ada sekolah menghafal Quran, bersana sampai kepada ulama ahli qiraat yang ada di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Itulah yang akan mengalir sampai hari kiamat. Yang duitnya banyak, bertahun-tahun di kota suci, dapat uang banyak, di kampung kebun sawah luas, duit banyak, rumah besar, mobil besar, istri besar. Tapi kalau dia lupa untuk membangun masjid, membangun pesantren, maka itu hanya tinggal kenangan semata. Jadi malam ini memang namanya Majlis Khatmil Quran, tapi yang ingin kita sampaikan semua aspek silaturahimnya, infak, wakaf, zakat, sedekahnya, semangat bekerjanya. Saya tidak ingin karena malam Khatmil Quran lalu setelah ini semua saudara-saudara saya ini pulang tidak semangat lagi bekerja. Pasti tanya, gimana? Apa program ke depan? Saya mau mati aja. Semangat tetap cari duit, semangat bekerja, semangat mengurus di kamar, semangat untuk mencari dunia. Tapi dunia bukan tujuan kita. Dunia ini hanya jembatan, dunia ini hanya transport. Tujuan akhir kita adalah akhirat. Dengan dunia tak mungkin kita mencapai akhirat. Tanpa dunia tak mungkin kita akan sampai. Laisa bi khairikum man taraka dunya bi akhiratihi. Orang yang baik bukan yang meninggalkan dunia, wal akhiratu di dunyaku, bukan yang meninggalkan akhirat. Liyusiba minhum jami'an, dapat kedua-duanya. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah. Yang dapat fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu insyaallah saudara-saudara saya yang bekerja di Makkah Al-Mukarramah. Akhiratnya dapat, umrohnya dapat, sholat berjamaahnya dapat. Kadang orang karena sedang berada di Makkah, dia tidak terlalu merasa Makkah ini hebat. Dianggapnya biasa-biasa saja. Kenapa? Karena dia tinggal di sini. Tapi kami
yang jauh di Nusantara, di negara Kesatuan Republik Indonesia sana, kalau sudah melihat acara di televisi, kadang pergi ke hotel, tiba-tiba nampak di layarnya live sholat di Masjidil Haram, menetes air mata. Ada uang, ada sehat, ada kesempatan, belum tentu bisa sampai ke Makkah. Kenapa? Covid. Ini saya buktinya. Ini sejak 2020 bulan Februari, 2020, 2021, 2022, 2023 baru datang. Badan sehat, walaupun tidak kaya, duit untuk tiket ada, tapi saya tidak sampai ke tanah suci ini. Kenapa? Karena saya takut ditusuk hidung. Kawan saya yang pulang, saya tanya, saya rindu dengan Mekah, mau pingin berangkat gimana? Masya Allah, Mak, kata dia, naik pesawat tusuk, turun pesawat tusuk, mau masuk masjid tusuk, keluar hotel tusuk, masuk hotel tusuk, hampir sebesar terowongan Mina. Saya takut, saya bilang nantilah, kalau sudah tidak ada lagi baru. Akhirnya Februari 2023 inilah baru sampai melepas kerinduan. Akhirnya sampai. Jangan sampai kita seperti ayam mati di lumbung. Di lumbung padi ayam mati, padinya banyak, dia hanya tidak mau mencocokkan paruhnya ke padi itu. Tinggal di kota suci Makkah, Ka'bah dekat, Masjidil Haram dekat, ulama-ulama banyak, tapi jauh dari Al-Quran, jauh dari pengajian. Alhamdulillah, ternyata saudara-saudara saya di Makkah punya komunitas. Ada komunitas sholawat nariyah, ada komunitas pengajian khatmil Quran, ada komunitas iqamah, dan yang lain yang tak dapat saya sebutkan karena saya memang tak tahu, karena tak disebutkan Pak Ketua Panitia. Tapi insya Allah komunitas-komunitas ini dihidupkan dengan kegiatan-kegiatan baca Quran, baca Yasin, tahlilan, berzikir, apapun nama acaranya, tidak lain tidak bukan membangkitkan semangat. Kadang-kadang kita kalau sendirian lemah, letih, letoy, loyo, lunglai. Yang Ustaz ngomongkan ini siapa? Saya ini dari pagi penuh kegiatan, lalu kemudian pergi ke Taif, pulang dari Taif ketemu tamu. Jadi bawaan saya tadi, mungkin yang melihat tadi beberapa kali saya tidur. Tapi begitu melihat jamaah ramai, hilang ngantuk saya. Semangat saya jadinya. Nah selesai baru dia toilet. Jadi kebersamaan kita dengan orang banyak ini, al-arwah junudun mujannadah. Ruh itu seperti pasukan tentara. Pasukan bala tentara, kalau dia ketemu dengan tentara yang lain, semangat atau lepas? Semangat, siap. Al-arwah junudun mujannadah. Fama ta'arafa minha talaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf. Kalau ruh itu seleranya sama, maka dia bisa bersama. Sama-sama cinta Quran, sama-sama hobi sholawat, sama-sama silaturahmi, dia bersama. Tapi kalau dia berbeda, dia akan ikhtilaf. Kenapa kita bisa bersama malam ini? Karena roh kita punya selera yang sama. Bersama kita di Makkah Al-Mukarramah, bersama pula kita nanti di surga Jannatul Firdaus. Yang paling penting dari semuanya adalah istiqomah. Jangan ramainya cuma malam ini saja. Acara khatmil Quran yang berikutnya tetap ramai insyaallah. Siap diramaikan? Siap sambung silaturahim? Siap buat acara khatmil Quran? Masyaallah, tabarakallah. Ingat, takdir itu bukti janji. Janji adalah hutang. Al-wa'du kain. Innaka la tukhliful. Jadi tausiah saya malam ini direkam oleh anak-anak
sudah yang luar biasa. Kameranya ada yang kesana, ada yang kemari, macam-macam. Nanti disebar, tolong di-share grup-grup WhatsApp supaya kawan-kawan kita yang letoy, yang lesu, yang diganggu jin, setan, Abu Lahab, Abu Jahal, semuanya menjadi semangat, menjadi sehat semuanya insyaallah. Amin. Di barakatil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal alamin. Itu dapat Al-Fakir sampaikan malam ini. Ada tadi menanyakan, ada tanya jawab. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan tanya. Yang bisa saya jawab saya jawab. Yang tak bisa saya jawab nanti saya jawab di rumah saya di Pekanbaru. Saya upload, tonton jawabannya di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan istri kedua tanpa izin istri pertama. Menurut KHI, Kompilasi Hukum Islam Indonesia, ati Allah ta'ala kepada Allah, wa ati Rasul ta'ala kepada Rasulullah, wa ulil amri ta'ala kepada pemimpin. Karena banyaknya kasus yang menganiaya perempuan, terzolimi, teraniaya, dari mulai tidak ada belanja, anak tidak sekolah dan seterusnya, maka lahirlah namanya Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Laki-laki bisa menikah lagi setelah ada surat izin dari istri yang pertama yang disahkan oleh pengadilan agama. Tunggu dulu, jangan tekan dulu gimana? Itu secara aturan negara. Kalau secara fikih, kalau ada laki-laki menikah, maka secara fikih mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, nikah kedua, nikah ketiga, nikah keempat sah. Nikah yang kelima baru tidak sah. Karena fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Saya sudah jawab menurut negara, saya sudah jawab menurut fikih. Sekarang jawaban yang ketiga menurut secara umum. Ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Dalam hadis dikatakan hatta yuqala syatul jalha min asyatil qarna. Nanti di akhirat sampai-sampai kambing yang bertanduk akan dituntut oleh kambing yang tidak bertanduk. Begitulah kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pahami sendirilah jawaban saya itu secara umum. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun, setiap kamu wahai kepala rumah tangga akan ditanya, dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kita bisa terus bersemangat membaca Al-Quran? Jawabannya ada 3. Yang pertama, bahwa yang setia menemani kita di alam barzakh, anak tidak mau ikut,
teman, tidak mau istri akan dinikahi oleh brownies, berondong manis. Rumah tinggal dibangun cantik besar di Indonesia, yang menemani di liang lahat adalah bacaan Al-Quran. Maka saat kita baca Quran, yakinlah inilah yang benar-benar setia menemani saya. Maka saya juga setia membacanya tiap malam Yasin, membaca surat Al-Kahfi, membaca surat Al-Muluk, membaca Al-Waqi'ah, membaca Khatam. Karena inilah yang akan menemani saya, menolong kesendirian saya di alam kubur, menolong saya di barzah, menolong saya di padang mahsyar, menolong saya saat ditimbang syafa'an amal, menolong saya saat meniti titian siratal mustaqim. Itu menjadi penyemangat. Yang kedua, la hasada illa fisnataini. Tidak boleh hasad kecuali pada dua orang. Yang pertama, rajulun atahullahu ilman. Dalam riwayat lain, atahullahu qur'anan. Orang yang diberikan Al-Quran, membaca Quran, menghatam Quran, mengajarkan Quran, kita boleh iri melihat dia. Tapi irinya bukan hasad, namanya ghibthah, ingin seperti dia, ingin menjadi orang yang bermanfaat buat orang banyak. Yang ketiga, yang paling baik di antara kita ini semua bukan orang yang paling viral, bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling tinggi jabatannya. Kata Nabi yang paling mulia, khairukum, orang yang paling mulia, man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Quran, wa 'allamahu, dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Ibu saya bukan ustazah, dia tidak profesor, tapi guru saya pertama baca Quran adalah ibu saya. Dia yang mengajarkan alif fathah, baru setelah diserahkan yang guru mengaji. Dia yang membawa saya ke guru mengaji. Ajarkan anak ibu bapak Al-Fatihah. Bapak ajarkan anak Al-Fatihah. Ibu ajarkan anak Al-Fatihah. Sanad Fatihah dia pertama adalah ibu dan bapak, karena dia akan jadi imam, dia baca Al-Fatihah. Dia akan tahlil, dia baca Al-Fatihah. Satu hari dia baca Fatihah 17 kali. Itu akan mengalir sebagai amal jariah. Itu membuat kita terus bersemangat. Mati itulah yang membuat kita semangat beramal untuk hidup. Jadi kalau ada orang mengatakan jangan cerita mati, saya akan terus cerita mati. Karena dengan mati itulah saya bersemangat untuk beramal, mencari bekal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana kalau suami marah dan ketika dia sedang marah keluar dari mulutnya pisah, maka ada kata-kata kalau diucapkan langsung jatuh talak. Contohnya, aku ceraikan engkau, jatuh talak. Kita berpisah, jatuh talak. Anti balik, jatuh talak. Tapi ada kalimat-kalimat yang bunyinya kinayah, kiasan. Pulanglah kamu. Kalau ibu diusir suami, suami mengatakan pulanglah kamu. Jangan pulang, tanya dulu maksud lo. Karena kalau niat dia cerai jatuh talak, tapi kalau niat dia tidak, maka tidak jatuh talak. Talak terbagi dua. Yang pertama talak sharih, talak jelas. Yang kedua talak kinayah, talak tidak jelas. Kalau dia katakan jelas, kau ceraikan kau, kamu kutalak, tak usah tanya lagi, berarti sudah jatuh talak satu. Tapi kalau kalimatnya kinayah, maka tanya dia, apa maksudmu guys? Kalau kata dia, aku tak ada maksud talak, cuma tentang masalah marah yang sampai kehilangan akal, kehilangan kendali, maka tidak jatuh talak. Tapi kalau marahnya hanya marah setengah, siapa yang paling tahu? Dirinya sendiri. Tanya ke ustaz ini, lain jawabannya. Tanya ke ustaz ini, lain jawabannya. Lalu bagaimana? Lapor ke pengadilan, maka hakim akan menjatuhkan. Kata hakim, setelah melihat dari laporan ini, indikasi yang kami baca, ini memang marahnya sudah sampai ke ubun-ubun, hilang kesadaran, tak jatuh. Maka saya tak mau menjawab tentang dia jatuh tak jatuh,
karena yang paling kuat keputusannya adalah hakim. Fasulmanu waliyun man la waliyalah. Hakim menjadi wali bagi perempuan yang tak punya wali. Jadi yang bingung masalah talak, yang bingung masalah warisan, laporkan ke pengadilan agama. Hakim akan memutuskan perkara itu lebih kuat daripada fatwa ustaz. Karena kalau suaminya punya ustaz, istrinya juga punya ustaz itu mereka laga berdua. Ustaz kok tahu? Saya sudah sering kena. Masalah warisan, kelompok ini mengatakan begini, kelompok ini mengatakan begini. Ustaz ini dilaga. Maka serahkan ke pengadilan agama, tulis kronologisnya. Nanti hakim yang akan menjatuhkan keputusan. Itulah jawaban dari 3 pertanyaan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Semoga Allah menurunkan rahmat barokah, diberikan rezeki yang bisa membuat kita berwakaf, berinfak dan bersedekah. Dijadikan keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah. Anak keturunan kita saleh dan salihah. Dan akhirnya kita husnul khatimah. Barakati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Antal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali wa ta'ami. Allahumma inna natawassalu ilaika bi jahi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Quran. Kami mohon meminta mengharap kepada Engkau ya Allah, barakah majlis khatmil Quran, barakah surah Al-Fatihah, barakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum balligh maqasidana, sampaikan kami segala maksud niat baik kami, wa taqdi hajatina, tunaikan segala hajat-hajat kami, umur dunia wal akhirah, perkara dunia maupun perkara akhirat. Allahumma ya qadiyal hajat, ya rafi'an darajat, ya man qada amran innama yaqul lahu kun fayakun. Anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fih. Allahumma anzil as-sakinata fi qulubina. Allahumma ij'alna minal mutahabbina bi jalalik. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa dhihaba husnina wa humumina wa ghumumina. Allahumma arzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ij'alil Qur'ana syafi'an lana yawmal qiyamah. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana wa la 'alaina. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tafassu'ana wa ta'abbudana wa qira'atana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ahdina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna yawmal qiyamati ma'al iman wa adkhilna al-jannata ma'al iman. Allahumma ij'al akhira kalamina 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu min suratil Fatihah ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa liman syayikhina wa liman ahsana ilaina. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf
khilafan dan khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.